Baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita akan mengadakan sesi interview tentang tokoh pemuda agama dengan bertemakan toleransi beragama yang akan kita dengarkan jawaban dari Bapak Pinatua Jerry Tajuru sebagai narasumber. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya, baik, terima kasih. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja kita mulai agar mempersingkat waktu. Untuk pertanyaan pertama bisa ditanyakan oleh Saudari Nefertari. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mbak. Aku Nefertari. Aku langsung aja ajuin pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Ya, ini kan kita wawancara topiknya tentang toleransi. Untuk pertanyaan pertama, aku mau tahu kalau untuk di agama Bapak, poin-poin penting apa seputar toleransi yang diajarkan pada agama tersebut? Poin-poin apa gitu ya? Iya, mengenai toleransi. Apakah ada hal-hal khusus mengenai toleransi, apa yang harus diperhatikan dan apa yang perlu diutamakan gitu dalam toleransi? Jadi sebetulnya gini ya, kalau inti-inti yang paling mendasar di agama Kristen itu adalah sebenarnya Kristen itu ajarannya adalah ajaran kasih. Hanya satu kata, kasih, gitu aja. Kasih itu dalam artian luas, mengasihi sesama manusia, semua sesama manusia dalam artian kan tidak hanya orang Kristen, tapi semua manusia, karena pada dasarnya semua manusia adalah ciptaan dari Tuhan yang satu, gitu. Jadi itu satu kewajiban yang sangat-sangat itu di kita itu hukum yang terutama, gitu. Hukum yang terutama itu ada dua, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan kemudian mengasihi sesama manusia. Yang mana bukan yang kedua, mengasihi sesama manusia bukan berarti lebih rendah dari yang pertama, tapi sama tinggi derajatnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Sebab kita mengaku Kristen tapi kita membenci sama manusia, itu katakan kita berbohong gitu. Intinya di situ sih, Mbak. Jadi dari situ udah bisa digambarkan kalau dia masih membenci orang lain, berarti dia bukan Kristen yang benar gitu. Ada toleransi otomatis akan terjabarkan dalam kehidupannya. Kalau dia masih tidak ada toleran, berarti dia membenci dong gitu. Jadi dasarnya di situ, Mbak. Dasar yang paling kuat di Kristen itu di situ. Kasih. Ajarannya adalah ajaran kasih. Oke. Oke, berarti sudah terjawab sih Pak. Jadi untuk poin-poin pentingnya itu sebagai perwujudan kasih dalam agama Kristen, toleransi itu sebagai hal yang penting ya Pak? Ya, otomatis. Otomatis. Karena kalau dibilang kalau bahkan ada di dalam ayat-ayat, saya tidak hafal betul, tapi kalau masih membenci saudaranya dalam hal ini sesama manusia, itu bahkan dianggap sama dengan pembunuh gitu. Oh, oke. Jelek Baik, berarti sekali. Jelek sekali kalau saya membenci siapapun itu udah jelek sekali hukumnya. Oke, baik. Sudah terjawab Pak dengan jelas. Silakan next untuk pertanyaan kedua selanjutnya. Dipersilakan pada Pak Ahmad Sami. Baik Pak, perkenalkan saya Ahmad Sami Pak. Saya izin bertanya Pak. Ini untuk pertanyaan kedua Pak. Bagaimana cara agama Bapak menghormati agama lain dengan cara yang sederhana dan sangat aplikatif? Contoh gini aja Pak, kayak gimana sih aplikasinya dalam agama ini bertoleransi ke agama lain gitu Pak. Terima kasih Pak. Oh gitu ya. Dalam aplikatifnya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin iya, itu Pak. tentu relatif ya, tiap manusia. Akan relatif, akan berbeda-beda menerjemahkannya setiap manusia. Mungkin kalau itu lebih tepatnya bertanya bagaimana saya pribadi mungkin ya. Yang mana saya adalah seorang Kristen yang tentu tidak menjadi berarti saya Kristen yang benar banget, tidak juga. Saya juga orang berdosa ya.
perlu digarisbawahi, saya tidak berarti seorang imam yang sangat maha suci, tidak ya. Saya juga manusia berdosa, kita sama-sama semua manusia berdosa. Hanya saja kebetulan saya aktif di gereja, baik sebagai penatua, di kampus juga saya pembina kerohanian Kristen untuk di kampus kami gitu, di mana saya mengajar. Jadi otomatis setidaknya saya ada apa ya, ada keharusan untuk melaksanakan ajaran Kristen yang benar, gitu ya. Nah, kalau menurut saya, kalau bagaimana pertanyaan tadi dalam cara menghormati ya agama lain gitu maksudnya, Mas Ahmad ya. Halo. Iya Pak, betul Pak. Nah, itu kalau ditanya bagaimana orang Kristen, itu ya kembali lagi dasarnya tadi sudah jelas bahwa harus mengasihi semua orang gitu. Aplikasinya bagaimana itu dalam banyak hal harus bisa diartikan bahwa dia sudah mengasihi. Apapun yang dilakukan, kita bisa ukur mengasihi nggak dengan cara seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau ditanya saya pribadi bagaimana saya melaksanakannya dalam kehidupan saya gitu. Boleh saya pindahkan ke saya pribadi nggak, Mas Bisa. Ahmad? Hello. Boleh Pak, silakan Pak. Bagaimana saya Boleh Pak. mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi saya bagi dua ya. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat ya, yang pertama ya contoh saja baru berlalu ya bulan puasa itu. Saya nggak akan dong melakukan makan minum bebas di ruang publik. Meskipun saya tidak berpuasa, saya kalau toh mau makan ya carilah tempat tersembunyi gitu. Itu bagian dari saya menghormati yang beragama Muslim tentunya. Kemudian kalau karena kami ya rumah saya sering bikin ibadah gitu ya, ibadah. Sering juga saya orang Batak, jadi sering juga kami acara perkumpulan marga gitu ada. Kemudian apapun namanya di saat kumpul-kumpul pasti ada makannya. Nah itu schedule kami itu biasanya kan siang hari, itu makan siang lah. Itu kami otomatis kami robah kalau saat bulan puasa itu kami bikin setelah di saat buka puasa. Jadi kita sebut bahkan buka puasa bersama, padahal kita bukan puasa, hanya saja supaya waktunya makan-makan itu enak lah gitu. Kita makan-makan di rumah, tetangga juga dengar kita heboh makan-makan, nggak masalah gitu. Itu yang dalam kehidupan yang kami ini bukan khayalan, bukan satu, ini kenyataannya yang kami lakukan di sini ya. Kemudian ya otomatis misalnya di saat Idul Fitri kemarin, bisa juga bukan hanya ke Muslim, kalau saya pribadi, semua sahabat-sahabat saya, baik yang Hindu, ya, di saat mereka perayaan juga sama dengan Idul Fitri, sama dengan Natal, saya pasti kasih ucapan selamat, meskipun ada beberapa yang secara personal, tapi ada juga yang lewat WhatsApp group gitu. Terlepas mereka menerima atau tidak, saya tetap melakukan hal menurut saya itu tidak ada salahnya mengucapkan selamat buat siapapun gitu. Jadi itu sesuatu yang rutin saya lakukan. Dan kemudian kalau saya pribadi, saya bersahabat dengan siapapun, baik bertetangga, baik di kantor, tidak pilih-pilih harus yang sesama Kristen kemudian saya harus bersahabat, tidak, itu buat saya malah merugikan buat saya sendiri. Jadi saya tetap tanpa pandang agama di situ. Kalau saya mau bersahabat dengan siapapun ya, itu kalau di masyarakat ya. Kemudian kalau dalam pekerjaan itu ya mungkin banyak ya. Seperti karena saya seorang dosen ya, saya tidak akan mengajar misalnya karena kami semi militer ya. Pendidikan kami semi militer itu dosen itu sangat powerful gitu loh. Jadi mahasiswa itu bukan mahasiswa, namanya taruna ya. Mereka itu sangat tunduk apapun dosen yang mau lakukan gitu. Nah, tapi saya tidak akan semena-mena kalau sudah jam sholat gitu, nggak akan saya harus berhenti sholat dulu, kalian saya udah dengar azan gitu. Karena di kampus kami ada masjidnya, ada musola ya, jadi tidak terlalu jauh dari ruang kuliah, itu pasti saya putus perkuliahan.
sholat dulu, nanti saya tunggu, nanti kita masuk lagi ya, habis sholat ya, jam berapa Anda mau bisa kembali lagi. Itu biasa. Itu saya sudah pasti selalu lakukan. Dan hampir semua sih kita dosen-dosen melakukan hal-hal seperti itu ya. Tidak hal yang tidak terlalu istimewa juga sayanya. Memang rata-rata kita di kampus kita melakukan hal yang sama gitu. Kemudian dalam hal namanya dosen ya, penilaian itu kan kadang subjektif ya. Kita harus menyadari bahwa subjektif dosen itu menilai apapun tentang mahasiswa, apa karya tulisnya, apakah apapun namanya dia, bisa jadi itu kalau tidak berprinsip kita keadilan, bisa jadi kita ada diskriminasi di situ. Diskriminasi dalam hal membuat penilaian. Tapi buat saya sungguh-sungguh itu saya sangat hindari. Karena saya pikir itu suatu dosa buat saya. Dikala mungkin dia sebetulnya nilainya baik, saya tidak anggap baik hanya karena dia bukan seagama dengan saya. Di saat saya melakukan itu, justru saya merasa berdosa. Gitu. Sebaliknya juga, sesungguhnya dia sudah jelek, tapi karena di kami sistem drop out ya, jadi seseorang itu sudah saya nilai harusnya drop out. Misalnya anak bimbingan saya harusnya drop out. Tapi karena dia Kristen sama dengan saya, kemudian dia saya pertahankan. Itu saya anggap dosa. Gitu. Jadi di saat saya menekan yang bukan seagama saya atau menolong yang karena seagama saya, menurut saya itu dosa. Saya berpikir, buat apa saya capek-capek bekerja? Kalau toh pada akhirnya saya masuk neraka nantinya hanya karena melakukan hal-hal seperti itu. Jadi itu juga satu hal yang saya pegang teguh dalam saya melaksanakan tugas gitu, untuk jangan sampai keyakinan saya mempengaruhi pekerjaan saya, karena itu bagian dari kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan ajaran agama juga tanpa memandang bulu gitu. Kalau yang jelek katakan jelek, atau yang baik katakan baik tanpa memandang siapapun dia gitu. Kemudian juga kalau di dalam pekerjaan itu ya sering, khususnya yang Muslim ya, saya memahami waktu-waktu sholat yang wajib mereka lakukan. Terkadang kita harus rela menunggu gitu, karena kita kadang teamwork dalam hal mengerjakan sesuatu, atau kita ada perjalanan. Nah, karena saya ngajar di Jakarta tapi tinggal di Cilegon, selalu pulangnya udah sore. Nanti di jalan tol itu pasti jam sholat asar itu, udah pasti. Nah itu pasti saya ingatkan sama sopir, sama teman-teman semua. Kalau mau sholat mampir di itu ya, silakan di rest area. Bahkan saya selalu mengingatkan itu. Saya tidak mau egois, buruan dong cepat masuk, udah capek mau cepat sampai di Cilegon gitu. Saya tidak akan bertindak seperti itu. Dan saya akan rela menunggu, dan buat saya itu merupakan satu kewajiban saya, bagian dari mengasihi sesama manusia sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya melakukan itu bukan supaya dia nggak baik oleh teman-teman, tidak, tapi karena memang firman Tuhan yang saya yakini dalam Alkitab bahwa kita itu harus mengasihi sesama manusia gitu. Nah, kalau dibutuhkan nasnya bisa saya tunjukkan. Kira-kira begitu ya aplikasi yang saya lakukan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bekerja. Itu Mas Ahmad. Baik Pak, terima kasih. Berarti dalam ini kembali lagi ke kasih itulah ya, Pak. Nah, pada dasarnya tindakan itu harus terukur, apakah itu mengasihi atau tidak ya Pak. Dalam harus tidak membeda-bedakan agama, tidak membatasi agama lain dalam beribadah ataupun yang lainnya, gitu ya Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak kalau gitu Pak. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut Pak Ahmad Sami dan Pak Pinatuan jadi atas jawaban pertanyaan kedua. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Eja Andre Maulana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Eja Andre Maulana. Ya, selamat malam. Ini saya ingin bertanya Pak,
dalam hal toleransi, tapi mengapa kita harus berbeda? Berbedanya ini dalam pengajarannya, Pak, antara misal agama Islam dan agama yang Bapak anut gitu, Pak. Dan tujuan dari perbedaan yang diajarkan ini tuh si pencipta ini apa sih yang diinginkan gitu, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Iya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam penjelasan saya ya, mungkin konyol ya, mungkin konyol. Bagi orang Kristen pasti saya dibilang konyol. Bagi yang Muslim juga mungkin pendapat seperti itu. Kalau orang Muslim mengatakan pasti dibilang konyol juga. Tapi satu pertanyaan, kira-kira dari semua agama itu mana sih yang paling benar? Yang pasti masuk surga nantinya, penghuni surga nantinya, kira-kira agama apa sih? Itu pasti konyol kan? Pertanyaan konyol, dan pasti kalau dijawab pun pasti konyol. Kalau saya misalnya seorang Kristen pasti mengatakan hanya Kristen nanti yang masuk surga. Seorang Muslim juga mengatakan demikian. Tapi sesungguhnya who knows? Sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu kan? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau saya berpikir, kenapa sampai ada perbedaan-perbedaan itu seperti pertanyaan Mas Andre tadi? Saya malah berpikir itu disediakan Tuhan untuk menguji kita. Kalau saya berpikir. Kalau misalnya semua Kristen semua mungkin, saya tidak teruji saya. Sama halnya juga Muslim semua nih, nggak teruji gitu. Kita bisa kalau kita mengatakan menguji, melakukan satu penelitian, berarti kita harus mengadakan satu pembanding kan di saat itu. Kalau saya berpikir dari sisi itu dulu, tapi ini baru ngobrolnya ya. Itu baru ngobrol dari sisi kenapa sih ada perbedaan. Jadi intinya kalau menurut saya perbedaan itu yang ini kan terjadi perbedaan di dunia ini. Ada banyak agama di Indonesia aja, ada berapa? 5 ke 6 ya? Sekarang 6 ya. Ada 6 agama yang diakui. Di dunia lebih banyak lagi ya. Apakah mereka bukan diciptakan oleh Tuhan juga? Saya yakin semua itu ciptaan Tuhan gitu. Jadi silakanlah, menurut saya masing-masing itu menjalankan masing-masing saja dengan kepercayaannya masing-masing gitu. Saya tidak akan mau eksklusif mengatakan, meskipun ajaran kami mengatakan bahwa percaya Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bisa masuk surga. Itu nyata di Alkitab. Harus percaya Yesus sebagai juru selamat. Tapi itu kan dikala saya sebagai orang Kristen. Tapi nyatanya di dunia ini Tuhan ciptakan, Tuhan izinkan adanya perbedaan-perbedaan itu di dunia ini. Gitu. Lantas bagaimana yang lain itu? Apakah mereka nak tiri gitu? Tentu mereka diberi juga ajaran yang harus mereka taati supaya mereka masuk surga juga gitu. Versi mereka ya silakan saja gitu. Nah, kalau di versi Kristen, sekarang saya masuk ke versi Kristen ya. Melihat itu, kadang saya pikir meskipun omongan saya tadi di kalangan Kristen mungkin saya dikatakan konyol mengatakan itu, tapi saya dari sisi Kristen pun akan menjawab bahwa saya tidak konyol karena ada ayat yang mengatakan itu. Jadi kalau saya membaca satu ayat ya, mungkin dibaca, saya baca dulu ayat Alkitab, nggak apa-apa ya? Boleh? Silakan. Nggak apa-apa, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Ada yang Kristen nggak di sini? Nggak ada ya? Muslim. Nggak ada yang Kristen ya? Iya. Dapat ajaran dari Bapak langsung ini, Pak. Nggak, kalau ada yang Kristen mungkin tahu ayat ini ya. Tapi ya. Saya akan potong, tidak akan panjang-panjang saya baca. Itu poin-poin pentingnya saja. Ini ada di 1 Korintus 12. Ayat 14 sampai 25 sebetulnya, tapi sampai sekian, tapi saya ambil poin ayat 14 dulu. Poin ayat 14 mengatakan bahwa karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota,
tetapi atas banyak anggota. Tubuh dalam artian di sini luas ya. Tubuh itu adalah masyarakat, terdiri dari banyak anggota. Ibaratnya tubuh kita ini, bahwa tubuh kita ada tangan, ada anggota tubuh, tangan, kaki, mata, segala macam. Itu adalah anggota tubuh. Demikian juga manusia kalau versi Alkitab ya. Tuhan ciptakan itu, kita manusia ini, bahwa nggak berarti mata itu sepele atau jari kelingking itu sepele. Semuanya adalah anggota tubuh itu adalah berharga. Apapun kondisinya, sekecil apapun di anggota tubuh kita adalah berharga dan saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga di ayat yang ke-25 dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Karena semua anggota tubuh itu saling membutuhkan. Nggak bisa bilang si tangan bilang aku nggak butuh kamu kaki, nggak akan bisa ngomong begitu. Kira-kira begitu kalau ulasan panjang di dalam Alkitab itu. Kaki juga nggak bisa mengatakan kepala aku nggak butuh kamu. Satu sama lain sangat perlu. Makanya di ayat 25 dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 juga ada tertulis, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, berarti ada suatu sistem di sini, suatu sistem sampai rajanya juga ada. Kita di dalam Alkitab dibilang harus menghormati semua orang itu siapapun dia. Nggak ada bilang hormatilah orang-orang Kristen, nggak ada di Alkitab begitu. Jadi kalau ada orang Kristen mengeksklusifkan hanya sesama Kristen yang mau disayangi, dihormati segala macam, berarti dia bukan Kristen. Ajaran Kristen tidak mengajarkan demikian, tapi mengatakan hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi pemimpin pun kita harus hormati gitu. Nggak boleh karena tidak seirama dan kita tidak hormati pemimpin, nggak boleh. Kemudian yang lebih keras lagi sebetulnya dasar dari seperti yang saya katakan di awal tadi, dasar sebagai orang Kristen bagaimana menyikapi hidup adalah hukum yang terutama. Hukum yang paling besar di Kristen itu adalah dari semua aturan Alkitab setebal itu, hukumnya adalah yang mendasar adalah satu. Jawab Yesus kepadanya itu tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya kita wajib mengasihi Tuhan dengan segala upaya kita. Kemudian ayat 38 dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian ayat 39 ini yang menarik. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya sama, kedua tapi sama dengan yang pertama kekuatannya, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita sudah mengasihi sesama manusia, nggak peduli siapapun dia di sini, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi orang lain bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah hukum yang paling kuat, yang paling utama di Kristen. Dikala ada orang Kristen tidak mengasihi orang lain apa karena agamanya berbeda, dia bukan orang Kristen. Jadi itu sudah sangat tegas di situ. Jadi kalau boleh tadi kembali ke pertanyaan tadi, mengapa itu bagaimana tadi perbedaan diciptakan? Ya, perbedaan mengapa itu perbedaan diciptakannya dan tujuannya apa sih gitu ya? Kalau tadi saya bilang ya supaya ada menguji kita apakah kita bisa melakukan semua ayat-ayat tadi gitu. Kalau tanpa ada perbedaan itu bagaimana kita menguji saya bisa mengasihi sama manusia tanpa mandang ada yang berbeda?
Bisa nggak? Kan nggak bisa dong. Ayat itu nggak berlaku. Maka justru dengan adanya ayat itu, adanya ayat itu, adanya perbedaan itu, ayat-ayat Alkitab itu jadi bisa berjalan. Dikala saya bisa mengasihi yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, Konghucu, berarti ayat yang saya pahami itu bisa saya lakukan, bisa dibuktikan, saya bisa melakukan atau tidak, sehingga saya layak masuk surga atau tidak. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau menurut saya itu tadi bahwa perbedaan itu memang sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan, bukan manusia ciptakan. Tuhan yang menciptakan adanya perbedaan itu. Tujuannya apa sih? Ya supaya tiap anggota supaya di samping teruji gitu ya seseorang itu, kemudian juga supaya tiap anggota itu, tujuan Tuhan itu sebenarnya supaya tiap anggota itu betul-betul bisa saling bersatu ya, saling memperhatikan, saling menghormati, bahkan saling mengasihi, di mana hukum yang terutama Kristen mengatakan harus mengasihi sesama manusia, harus saling mengasihi. Dikala saya ada di Alkitab bilang, dikala kalau kamu bisa ada ayat saya lupa ayatnya, kalau kamu bisa mengasihi seiman kamu, apa bedanya kamu dengan seorang maling, seorang penjahat, dia pasti mengasihi sesama penjahat. Tapi dikala kamu bisa mengasihi orang bahkan yang berbeda dengan kamu, yang membenci kamu bahkan, itulah Tuhan yang tuntut bahwa kamu sudah melakukan ajaran saya dengan benar. Kira-kira begitu. Saya sudah jelas kira-kira ya mengenai itu ya, atau sudah cukup ya, atau ada lain? Sudah sangat jelas sih Pak. Jadi perbedaan itu adalah ujian yang untuk keyakinan antar umat beragama masing-masing gitu ya Pak ya. Untuk menciptakan keberagaman untuk saling melengkapi gitu ya Pak ya. Iya, iya. Siap, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya, terima kasih Oke. dan Pak Pinatua jadi atas jawabannya. Pak terasa waktu yang sangat singkat ini sudah kita lalui dan dapat saya ambil kesimpulan, yakni adalah di dalam agama Kristen toleransi kuncinya dan dasarnya adalah kasih, yakni kasih sesama manusia dan makhluk hidup. Lalu kedua adalah jujur dan tidak pandang bulu terhadap sesama agama maupun berbeda agama. Dan yang terakhir adalah perbedaan diciptakan untuk menguji manusia dan masing-masing memiliki tujuan yang pasti sudah diatur oleh kehendak Tuhan, seperti tubuh yang diciptakan dalam berbagai bagian yang harus saling memperhatikan dan selalu utuh. Kira-kira seperti Itu analisa saya mengenai menguji manusia, itu analisa saya pribadi, tapi ada berdasar Alkitab ya. Berdasar Alkitab, sebab mengasihi sesama itu kalau tidak ada yang berbeda, bagaimana kita bisa jadi saya menganalisanya, mengambil kesimpulan, berarti diadakan perbedaan untuk menguji dong. ya. Kamu bisa nggak mengasihi yang bukan sesama kamu gitu. Analisa pribadi. Ya. Tapi saya yakin saya bisa debatkanlah ke pendeta kalau pendeta salahin saya ya. Sangat masuk akal juga, Bapak. Karena ada ayatnya ya, ada Ya. ayatnya yang saya baca ya. Okay. Oke, masih ada mungkin yang mau ditanyakan? Kembali lagi, saya bukan ahli dalam hal Alkitab ya. Saya tidak ahli banget karena memang saya berlatar belakang seperti itu, aktif di gereja dan juga aktif juga di kampus sebagai pembina kerohanian Kristen di kampus kami. Tidak berarti saya mengetahui lebih. Ya. Sebelum kita tutup sesi interview ini, mari kita foto dulu, Bapak. Oke. Tadi ini nama Mbak Talita nggak pernah kelihatan wajahnya. Karena dia sedang di kampung halaman, Pak, mungkin jaringannya kurang baik. Oh gitu. Yeah. Ini tugas apa ya? Untuk UAS. Oh gitu. Mata kuliah apa ini? Mata kuliah agama dari FLA, Liberal Art. Mata kuliah apa? Agama-agama dunia. Agama-agama dunia. Iya.
Oh, baru tahu ada pelajaran seperti itu. Iya. Bagus juga ya.